Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan yang berbahagia, masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel dalam bingkai motivasi dan informasi. Hari ini kita bicara tentang ujian ataukah istijrot dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ujian. Ketika kita bicara ujian, ternyata setiap kehidupan seseorang ada ujian. Entah ujian itu dari Allah, ya tentunya dari Allah. Tetapi materinya ujian banyak variabel. Ada yang mengatakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ujian itu sebenarnya materinya dari anak, dari lingkungan kerja, dari kantor, kemudian juga dari pergaulan saudara-saudara kita. Intinya adalah ujian. Ujian itu menguji kualitas hati kita, menguji kesabaran kita, menguji kehidupan kita. Nah, jika seseorang diuji dengan berbagai kesabaran, maka apakah dia lulus ataukah tidak lulus? Satu kata, ujian. Nah, kemudian siapakah yang diuji? Ada yang mengatakan siapapun akan diuji. Apalagi orang-orang yang beriman, dia akan diuji dengan keimanannya. Kualitas keimanannya naik atau turun, pasang atau surut. Itulah kualitas keimanan seseorang. Jadi saya katakan, kehidupan ini pasti penuh dengan ujian. Kalau hidup tidak ada ujian, tidak mungkin. Karena kualitas diri seseorang, kualitas keimanan seseorang, itu akan muncul, akan nampak ketika dalam ujian. Orang itu sabar atau tidak sabar saat ada makian, ada cacian, ya, ada hardikan. Nah, ketika dia sabar, dia tidak akan marah. Tetapi ketika ada makian, ada cacian, ada hardikan, dia marah, mungkin kualitas sabarnya level 3 atau level 4. Nah, terus bagaimana sih ujian tersebut? Ujian itu adalah sesuatu peristiwa yang sedang terjadi atau peristiwa yang sedang dialami anak manusia. Nah, peristiwa itu membuat jiwa kita, pikiran kita menjadi haru biru. Kadang kita resah, kadang kita bingung, kadang kita malah linglung. Akhirnya hidup kita menjadi limbung. Karena apa? Karena ujian. Wow, betapa dahsyat ujian, betul. Memang setiap ujian pasti ada sebuah nilai. Membuat orang kadangkala, ya tadi limbung. Bahkan ada beberapa level, orang yang diuji tidak kuat bisa menyebabkan dia depresi. Ya, bahkan puncaknya bukan sekedar depresi, bosku. Kenapa? Puncaknya dia bisa menjadi stres. Ya, menjadi stres. Ya, bahkan lebih parah lagi, bisa menjadi gila. Nah, itu yang sedang terjadi. Maka saya katakan, kehidupan harus sabar dengan aneka bentuk ujian. Maka seseorang ketika sedang diuji bisa dipastikan dia dalam kebaikan, dalam keberkahan Tuhan. Kok bisa? Ya, loh iya. Ketika seseorang diuji, dipastikan dalam kehidupannya dia akan meningkatkan level. Manakala dia lolos dalam ujian tersebut, seperti anak sekolah. Anak sekolah menggarap tes ujian, begitu berhasil, angkanya baik, A, B, atau C, dia lulus pada peringkat berikutnya. Ya, dari kelas 2 naik kelas 3, atau dari kelas 1 naik kelas 2. Nah, ini yang terjadi. Hanya saja PR-nya sederhana. Apakah kita mampu menghadapi ujian? Mampu dan tidak mampu bergantung kepada kita. Kualitas kepiawaian memanajemen rasa, memanajemen hati, inilah yang membuat seseorang
berhasil atau gagal di dalam menghadapi ujian. Nah, ketika seseorang berhasil, bisa dipastikan dia menjadi orang yang terlatih. Metabolisme tubuhnya berkembang, jiwanya menjadi kuat dan bakoh. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang tidak kuat menghadapi ujian, dipastikan dia akan cerai-berai, dia akan hancur, dia akan porak-poranda. Maka level ujian bergantung pada kualitas dan kuantitas seseorang di dalam menghadapi ujian. Nah, apa saja sih ujian itu? Ada yang mengatakan ujian karir, ya, ada ujian peristiwa yang tidak mengenakan, misalnya fitnah, misalnya tragedi kecelakaan atau derita sakit, ini ujian. Ada juga yang diuji dengan pasangannya, ada yang pasangannya selingkuh mungkin, tidak setia, mungkin yang sedang mulai berpaling, mungkin sedang bermain api, itu pun ujian. Nah, kualitas diri ini untuk menyelesaikan masalah, itulah yang saya katakan bahwa apakah seseorang itu prima di dalam menghadapi masalah tersebut. Kalau seseorang itu prima, dipastikan maka semuanya bisa dilalui dengan hal-hal yang positif. Itu yang terjadi. Nah, kemudian berikutnya, apakah ujian tersebut bisa meningkatkan kualitas manusia menuju derajat mutakin atau muklisin atau mukminin? Begini kawan, manusia itu pada dasarnya diberi tempat yang lapang, diberi hamparan bumi, dihidupkan dengan oksigen, ya, menapak dengan buminya Allah, bergerak dengan udaranya Allah. Sementara itu menikmati fasilitas apapun dari hasil buah-buahan tanaman yang disuburkan oleh Allah. Hanya saja PR-nya sederhana. Dengan kualitas tersebut, apakah seseorang menjadi lebih bertakwa? Karena diciptakan manusia dan jin tidak ada lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka sebenarnya segala potensi akal, pikiran, dan aktivitas wajib untuk beribadah kepada Allah. Itu yang terjadi. Tetapi ini kualitas manusia kadang lengah, punya harta, lupa, punya jabatan, lupa, justru malah suka melecehkan orang-orang rendahan. Diberi status sosial yang tinggi, malah kemaki. Nah, maka saya katakan ujian itu bisa jabatan, diberi harta yang melimpah ruah. Aduh, justru malah bikin resah, perilakunya bikin masalah, maksiatnya terus-terusan, hidupnya seakan-akan tidak susah. Padahal hakikatnya justru jiwanya merana dalam gelisah. Itu yang terjadi. Maka saya katakan bahwa ujian ternyata sulit juga ya ujian. Ya, betul. Untuk menjadi insan kamil pakai proses ujian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadi insan kamil dia disempurnakan Allah dengan ujian dari orang-orang Taif yang melempari batu sadawah, dengan diuji pamannya, dengan diuji orang-orang Quraisy. Tetapi Rasulullah tetap kuat dan sabar sehingga dipilih menjadi orang yang mutakin. Mungkin kita lihat bagaimana para pahlawan di negeri ini, Jenderal Sudirman, yang dia terus berjuang berjihad fisabilillah untuk meraih kemerdekaan demi anak cucu di negeri ini. Dia harus memimpin gerilya, padahal dia sakit, ditandu, dia tetap memimpin untuk gerakan sebuah perubahan, yaitu gerakan kemerdekaan. Dia tidak bernilai hasilnya kayak apa. Dia sudah memulai untuk terus memberikan spirit dan semangat kepada anak-anak bangsa. Hasilnya, ya akhirnya dilanjutkan proklamator kita Bung Karno, kita merdeka, dan Bung Hatta. Diteruskan perjuangan era
Bapak Soeharto. Diteruskan Ibu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi. Inilah anak-anak bangsa yang meneruskan geliat pembangunan dan dinamika pembangunan di negeri ini. Artinya apa? Artinya semuanya dalam ujian. Ya, ujian itu bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa menangis. Satu kesimpulan nyata yang kita harapkan. Di balik ini ada apa sih ujian itu? Ujian satu, meningkatkan kualitas iman seseorang. Dua, meningkatkan daya tahan hidup seseorang. Ketiga, meningkatkan daya tahan psikis seseorang ketika menghadapi berbagai kendala dan problema yang ada. Yang keempat, dengan ujian, orang semakin matang, bisa survival di dalam kehidupan, bisa menghadapi aneka masalah. Itu kawanku. Loh, bagaimana dengan istijrot? Wong Jawa ngarani dilulu. Orang yang dikayakan yang luar biasa, diberi kebahagiaan yang luar biasa, diberikan harta yang melimpah, tapi ingat, pada titik nadir tertentu dia terjerambab, dihancurkan sama Tuhan. Loh, kok bisa? Ya, kadang orang ahli maksiat, tapi kenapa dia kaya? Dia koruptor, tapi kenapa dia kaya? Tetapi apakah hatinya bahagia? Di mata dohir, orang-orang tersebut dalam kelimpahan. Seperti Fir'aun yang punya kelimpahan yang luar biasa. Akhirnya dihancurkan, ditenggelamkan. Banyak orang-orang yang dulu hebat akhirnya dihancurkan Tuhan. Ketika dia melakukan perilaku sombong, ketika mereka melakukan perilaku tamak, ketika mereka melakukan perilaku kedoliman, sehingga semuanya akan diselesaikan Allah, baik di dunia atau di akhirat. Karena apa? Hidup ini hanyalah sebab akibat. Sebab kamu baik, akibatnya kamu menjadi baik. Sebab kamu jelek, akibatnya kamu akan semakin jelek. Ingat, ujian ataukah istidrot? Hati-hati dengan istidrot. Bahasanya Jawa dilulu baru gue dibelek gitu. Terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastrodimedjo channel. Semoga dalam keberkahan dan kebaikan yang nyata, bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.